Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kembali lagi bersama Bu Uma. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal asesmen sumatif akhir semester 2 kelas 4. Langsung saja soal nomor 1. Kalau ada teks seperti ini yang panjang, maka triknya langsung baca soalnya terlebih dahulu, ya. Peristiwa yang terjadi pada potongan teks di atas adalah baru baca teksnya. Ibu meminta tolong kepada Agung untuk membeli beberapa bahan untuk membuat kue. Ibu membuat daftar belanjaan dan memberikannya kepada Andi bersama dengan uangnya. Ibu memberikan 2 lembar uang kertas yang bernilai Rp100.000. Agung bergegas pergi ke pasar menggunakan sepeda. Ia mengayuh sepedanya dengan kencang sampai tak menyadari kertas daftar belanjaan yang berada di kantong bajunya terjatuh di jalan. Begitu sampai di pasar dan hendak memberikan daftar belanja bahan kue ke pedagang, ia baru menyadari ternyata kertas itu hilang. Beruntung uang dari ibunya tetap ada. Karena daftar belanjaan itu hilang, Andi terpaksa kembali pulang. Jadi, peristiwa apa yang terjadi pada potongan teks di atas? Yaitu A. Agung tertinggal di pasar. B. Agung kesulitan untuk mencari uang. C. Agung kehilangan daftar belanjaan. D. Agung terjatuh dari sepeda. Jawabannya adalah yang C, ya. Agung kehilangan daftar belanjaan. Lanjut nomor 2. Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita di atas adalah A. Kehilangan uang. B. Kecelakaan. C. Kehilangan daftar belanjaan. D. Kehilangan sepeda. Jelas ya bahwa Agung kehilangan daftar belanjaan. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3. Pesan yang disampaikan pada teks di atas adalah A. Kita harus menjaga kerapihan. B. Kita tidak boleh ceroboh dan tergesa-gesa. C. Kita perlu membawa uang lebih saat berbelanja. C. Kita harus mendengarkan pesan dengan seksama. Jawabannya jelas ya yang B. Kita tidak boleh ceroboh dan tergesa-gesa. Soal nomor 4. Ibu memberikan 2 lembar uang 100 ribuan. Jika ditulis dalam angka, nilai uang tersebut adalah A. Rp 100.000, B. 200.000, C. 100.000, D. 200.000. Nah, di sini memberikan 2 lembar uang 100 ribuan, berarti 200. Nah, mana yang B? Apa yang C? Cara penulisan yang benar adalah yang B, ya. Nah, Rp 200.000. Nah, ada koma 00. Ini artinya dibacanya rupiah. Sedangkan yang D tidak ada 00-nya di belakangnya, ya. Lanjut soal nomor 5. Gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf disebut A. Ide pokok. B. Ide penjelas. C. Kalimat utama. D. Kalimat penjelas. Jawabannya adalah yang A. Ide pokok. Lanjut soal nomor 6. Informasi yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, nah yang ini ya, yang ada gambar ini. Kita lihat, oh ini tentang apa gambar ini? Cara penukaran uang baru. Berarti yang mana nih? A. Cara membedakan uang asli dan palsu. B. Cara mendapatkan uang baru.
C. Cara penukaran uang baru di Bank Indonesia. D. Cara mengenal uang baru. Mana yang paling tepat? Yaitu di sini apa? Cara penukaran uang baru ya di Bank Indonesia. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Lanjut. Nomor 7. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari teks prosedur. Teks petunjuk adalah A. Berisi langkah kegiatan. B. Memakai kalimat perintah. C. Disusun secara acak. D. Disusun secara sistematis. Nah, di sini yang bukan ya, yang bukan ciri-ciri teks prosedur. Prosedur itu teks petunjuk ya. Petunjuk misalnya cara menggunakan blender. Nah, A. Berisi langkah-langkah kegiatan, benar ya. Kemudian yang B. Memakai kalimat perintah. Iya, ada perintahnya. Simpan blender di meja, kemudian isi buah kalau ingin membuat jus buah, kemudian isi air. Nah, berarti itu memakai kalimat perintah ya. Disusun secara acak. Nah, ini ya yang nggak betul ya, yang bukan mah disusun secara acak. Sedangkan teks prosedur itu harus secara sistematis disusunnya ya, jangan acak. Nomor 8. Nah, seperti biasa kalau ada seperti ini langsung baca pertanyaannya ya. Urutan teks prosedur di atas yang tepat adalah, nah, ini langkah-langkah membuat mie. Yang mana yang betul? Ya, yang pertama apa? Panaskan air sampai mendidih terlebih dahulu ya. Ini yang pertama. Kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih, yang keempat. Nah, kemudian tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga, tuangkan mie ke dalam mangkok yang berisi bumbu. Yang empat. Jadi jawabannya yang mana? Yang empat. Yang apa? Yang pertama 2, 4, 1, 3. Jawabannya adalah yang D. 2, 4, 1, 3. Lanjut nomor 9. Di bawah ini kalimat yang tersusun oleh SPOK adalah A. Mila berdiam diri di dalam kamar. Ini kamar ya. B. Ana membeli baju. C. Anita senang membuat kue. D. Fitri menyanyikan lagu itu dengan merdu. Kita lihat SPOK-nya yang ada subjeknya ya. Mila ada subjeknya. Berdiam diri itu bukan predikat ya, jelas A, salah. Kemudian Ana subjek, subjeknya Ana. Membeli predikat, bajunya objek ya. Predikat itu apa? Melakukan sesuatu. Nah, sekarang yang C. Anita subjeknya, membuat kue, predikatnya, kuenya objek. Tapi di sini nggak ada keterangan. Yang ada keterangannya adalah yang D. Subjek, Fitri subjek, menyanyikan lagu, predikat, menyanyikan predikat ya, maaf, lagunya baru objek dengan merdu. Nah, ini keterangannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 10. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten di Papua Barat yang berupa kepulauan. Arti kata kepulauan pada kalimat di atas adalah A. Satu pulau, B. Pulau besar, C. Pulau kecil, D. Kumpulan beberapa pulau.
Jawabannya adalah yang D, kumpulan beberapa pulau. Nomor 11. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Anggi terus-terusan tidak masuk sekolah. Jelas ini salah ya. Terus-terusan, ini kalimat tidak efektif. Yang B. Ajijah belum masuk sekolah. Nah, ini efektif ya. Kita lihat dulu yang C. Agus tidak bisa. Nah, ini katanya tidak efektif. Kalimatnya tidak efektif. Tidak bisa diulangi. Yang D. Amira sudah sangat terlalu lelah beraktivitas. Ada kata sangat dan ada kata terlalu. Seharusnya dipakai salah satu saja. Amira sudah terlalu lelah beraktivitas. Amira sudah sangat lelah beraktivitas. Jangan ada dua-dua gini, berarti tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 12. Langkah awal menulis puisi adalah menentukan A. Judul, B. Tema, C. Amanat, D. Kurun waktu. Jawaban yang tepat adalah tema ya. B. Lanjut nomor 13. Perhatikan teks berikut. Nah, biasa ya kalau ada perintah yang panjang seperti ini, maka langsung baca pertanyaannya. Perubahan perasaan yang dialami oleh tokoh di atas disebabkan oleh, kita baca ceritanya. Pagi itu Misha sangat berbahagia karena ia akan pergi berwisata dengan keluarganya. Sejak pagi ia sudah mandi dan bersiap-siap sambil bersenandung. Namun tiba-tiba ayah mendapat telepon dari kantornya dan mengharuskan ayah masuk kerja. Dengan terpaksa ayah membatalkan wisata mereka. Misha seketika terdiam dan menangis di kamar. Nah, perubahan perasaan yang dialami oleh tokoh Misha adalah A. Batal berwisata, B. Terluka, C. Tidak lulus ujian, D. Kehilangan sesuatu. Jawabannya adalah yang A ya. Batal berwisata. Lanjut nomor 14. Dalam bagian akhir laporan perjalanan dituliskan A. Waktu perjalanan, B. Tujuan perjalanan, C. Kesan, D. Proses perjalanan. Di bagian akhir biasanya dituliskan apa? Kesan ya, kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan. Ini apa ya? Kalau waktu perjalanan itu awal ya. Awal, kalau tujuan perjalanan awal, kalau proses perjalanan tengah, kalau akhir kesan. Hari ini pembahasan sampai soal nomor 14 dulu ya anak-anak, insya Allah dilanjut nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.